Pak Raffi, kan tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Edi, akhirnya kebijakannya ditarik kembali ke pusat. Tadi juga kita sempat ngobrol bersama Pak Menko, Pak Zulkifli Hasan, disampaikan juga oleh Pak Menko, oke kewenangannya ada di Kemenko Pangan, begitu ya, nanti akan mengintegrasikan ke bawah ke kementerian-kementerian yang terkait begitu. Nah, tapi ranah dari Kemenko Pangan sendiri sejauh ini seperti apa Pak dalam penerapan waste to energy ini? Baik, terima kasih. Jadi kalau kita mencermati dari diskusi kita pada hari ini terlihat bahwa mengurus sampah ini kompleksitasnya cukup tinggi. Tidak hanya melibatkan soal isu lingkungan, tapi ada isu sosial, ada isu macam-macam termasuk hari ini isu energi. Nah sehingga untuk menyatukan ini semua kita perlu dirijen untuk bisa menyatukan langkah sehingga tidak ada lagi misalnya kebijakan satu terhambat oleh kebijakan yang lain. Nah sebetulnya Perpres 109 itu sudah merangkumkan itu semua. Bahkan kalau kita lihat di dalam Perpresnya disebutkan peranan masing-masing kementerian lembaga. Dan kebetulan kami di Kemenko Bidang Pangan itu mempunyai, memang tugasnya mengkoordinasikan debottlenecking atau akselerasi dari program-program prioritas pemerintah. Nah salah satu program prioritasnya adalah untuk pengelolaan sampah ini. Jadi kami menyatukan itu semua dan tadi kalau sudah dijelaskan bagaimana prosedur dari awal gitu ya, pengusulan, pemilihan sampai nanti perizinan sampai konstruksi dan seterusnya itu memang melibatkan berbagai macam kementerian lembaga. Nah di dalam hal ini kami di Kemenko Pangan itu menjadi semacam dapurnya lah gitu ya untuk menyatukan itu semua. Kalau ada isu di satu lembaga, institusi kita diskusikan bersama. Jadi intinya adalah seperti yang Pak Menko sampaikan tadi atau bahkan di dalam semangat Perpres itu sendiri, bagaimana kita mengakselerasi ini semua gitu. Karena kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk menyelesaikan persoalan sampah yang setiap hari terus bertambah. Bisa dibayangkan tadi Pak Wali Kota sampaikan 1.000 ton per hari di Tangerang Selatan saja gitu. Kalau di Indonesia tadi bahkan per tahunnya sampai 70 juta ton. Nah kalau kita menunggu lebih lama lagi ya tentu akan bom waktunya akan cepat meledak gitu. Nah sehingga dengan Perpres ini kami di Kemenko Pangan mengorkestrasi lah semua KL ini supaya kita berjalan bersama-sama. Dan pada saat penyiapan Perpres ini pun kami diskusi dengan Bu Enia luar biasa bagaimana sektor nanti dari industri dari kelistrikannya juga memang nanti akan banyak juga yang istilahnya itu pemotongan birokrasi gitu ya Bu ya. Untuk akselerasi ini. Saya kira demikian juga di Kementerian Lingkungan Hidup, di Kementerian bahkan Tata Ruang gitu ya. Dilibatkan karena nanti ada kaitan juga dengan tata ruang. Bahkan Kementerian Dalam Negeri bagaimana nanti di dalam perjalanannya Kemendagri itu bisa melakukan pendampingan sekaligus pengawasan supaya Pemda ini juga terayomi dan sekaligus tanda petik tidak lari-lari lagi gitu. Baik. Nah ini seperti apa Pak Rofi? Karena ini menarik ya kan balik lagi tadi kementeriannya banyak gitu kan, belum lagi pemerintah daerah gitu. Dan ini kan juga semuanya punya posisi masing-masing ya. Seperti misalnya pemerintah daerah berat begitu ketika harus membayar tipping fee lebih tinggi. Kemudian juga dari kelistrikan begitu ya tentunya untuk membayar tarif listrik lebih mahal ini juga kan berat begitu ya. Belum juga dari kementerian lain, dari Kementerian LH punya kepentingan tersendiri, punya bukan kepentingan lalu objektif sendiri, kementerian tentunya kehutanan juga sama dan juga pihak-pihak lainnya begitu. Nah seperti apa akhirnya ini kan menjadi sebuah simpul, menjadi sebuah bottleneck dan tadi tugasnya dari Kemenko Pangan adalah untuk debottlenecking begitu. Nah seperti apa simpul yang sudah ditemukan sekarang dan bagaimana upaya untuk mengurai simpul tersebut sejauh ini Pak Rofi? Iya, tadi misalnya di sektor hulu, Pak Menko tadi sampaikan ruwet sekali. Dulu di Perpres yang lama itu bagaimana pemerintah daerah harus melakukan feasibility study, melakukan bidding, memilih mitra, mencarikan dana tipping fee dan seterusnya. Bahkan dari pemerintah pusat juga ada bantuan BLPS yang harus disiapkan. Jadi istilah itu panjang. Sekarang dengan koordinasi yang lebih baik lagi, kita mitigasi itu sejak dari awal. Kita taruh semua itu di dalam Perpres 109 sehingga dari awal sudah insya Allah ya, karena ini juga kita sedang memulai, sudah teridentifikasi. Misalnya peran Pemda sekarang
lebih sederhana. Pemda hanya siapkan lahan, siapkan sampahnya secara berkelanjutan selama masa proyek ini. That's it gitu. Tidak perlu mikir tanda petik biaya tipping fee gitu. Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana di hulunya diperbaiki oleh Pemda. Bagaimana mengumpulkan sampai mengangkut sampah itu ke TPA, itu kewajiban Pemdanya. Nah kemudian di sisi pemerintah juga sama. Begitu kami di Kemenko Pangan dalam tim terpadu namanya yang melakukan evaluasi, ini ada juga tahap yang penting. Jadi kita harus melakukan evaluasi, asesmen terhadap kesiapan Pemda itu sendiri. Jadi misalnya dari 33 yang tadi disebutkan yang potensial untuk dibangun WTE, kami tidak ujuk-ujuk 33, tapi kami dengan tim ini melakukan asesmen kepada Pemda-Pemda. Tahap pertama kemarin sudah diputuskan 7, tadi Pak Menko sampaikan. Dari 7 itu hasil analisis kami, kesiapan Pemdanya, kesiapan lahannya, kesiapan termasuk kesiapan Pemdanya mengangkut sampahnya. Misalnya Pemda berkomitmen akan mengirimkan sampah 1.000 ton per hari. Kami harus hitung 1.000 ton ini dari mana sumbernya, diangkut pakai apa. Misalnya, jadi kan banyak, mohon maaf nih di Pemda banyak yang kami bisa angkutlah 1.000 ton per hari. Tapi begitu tanya, Bapak punya truk berapa? Punya alat angkut berapa? Dihitung berapa rit atau bolak-balik. Bisa jadi itu tidak tercapai secara teorinya gitu. Nah itu harus kami pastikan dulu. Sehingga memang perlu waktu dan tadi kami juga harus bersama-sama dengan Kemendagri misalnya. Bagaimana nanti Kemendagri bisa memastikan Pemda bisa menyiapkan itu semua. Itu misalnya. Termasuk dengan Kementerian PU misalnya. Kementerian PU juga demikian. Harus bisa memastikan kalau kita bangun PSL di tempat tersebut, jalannya ada atau tidak gitu. Kami banyak menemukan kesiapan Pemda ini memang belum siap-siap amat lah, tanda petik gitu ya. Karena tadi banyak hal-hal teknis yang harus disiapkan. Semangatnya sudah ada. Jadi memang kami pelan-pelan. 2 minggu yang lalu sudah diputuskan 7 lokasi. Kemudian nanti akan terus bertambah. Karena kami tim terpadu itu melakukan asesmen terus-menerus kepada pemerintah daerah gitu. Jadi itu saya kira di awal yang penting. Karena itu sangat menentukan sekali. One kita fail di perencanaan, berikutnya tentu akan sulit lah bagi kita semua. Karena jadi baik, kita akan buka sesi tanya jawab ya agar lebih interaktif tentunya karena ada kesempatan juga narasumber luar biasa bergabung bersama kita di sini. Boleh, wow sudah banyak. Silahkan Pak Bobi dulu deh boleh. Silahkan Bapak. Terima kasih. Ini ada Ibu Dirjen Profesor Enia, kolega saya lama Ibu. Jadi ini intinya, tadi kita sudah bahas mengenai metodologi, teknologi dan sebagainya. Kalau saya melihat kembali adalah kepedulian kita kepada iklim. Salah satu kuncinya adalah di energi kita bisa bertransformasi secepat-cepatnya. Jadi memang program ini alhamdulillah rasanya sudah komprehensif Ibu. Saya selaku investor yang sudah lama menunggu, kami proyeknya ada 2. Satu Jakarta dan satu lagi di Tangsel. Tangsel paling siap. Pertama syarat jumlah sampah, tadi sudah koordinasi dengan Pak Rofi juga, memenuhi 1.000 ton, di Tangsel 1.100, dan yang kedua lahannya sudah siap. Dan kami sudah mendapat penunjukan sebelum Perpres keluar. Hanya tadi arahan Bapak Menko, ada transformasi yang nanti akan dikoordinasikan oleh Kemenko supaya bisa mempercepat semuanya. Karena kami tahu sekali bahwa ini sudah darurat. Jadi sampah itu memang macam-macam. Ada yang bisa nanti diolah misalnya pirolisis jadi bahan bakar Bu ya. Jadi nanti itu ada step-step yang memang sudah sangat komprehensif. Di sini ada wakil rakyat. Kebetulan beliau ini yang paling peduli sama lingkungan hidup. Saya juga heran, kenapa jatuh hati sama lingkungan hidup. Jadi kalau itu undang-undang itu perlu Pak Edi. Semua ujungnya ada di payung peraturan. Nah kembali lagi, pertumbuhan ekonomi 8% yang ditargetkan oleh Bapak Presiden, salah satu faktor utama adalah investasi. Investasi untuk sampah ini nggak main-main. Totalnya 91 triliun lebih. Jadi mudah-mudahan ini sekedar masukan bahwa keberhasilan ini bisa mendorong. Kenapa?
Di Cina sudah ada 1.300 waste to energy. Indonesia akan mulai sekarang, rasanya 33 nggak cukup Ibu. Ya, Pak Rofi ini mungkin kalau komparasi yang apple to apple tuh 300 harus ada. Nah proses 33 ini baru 10%, mudah-mudahan ini bisa berhasil kemudian lanjut 10 tahun ke depan. Demikian dari saya, makasih. Oke baik, terima kasih Pak Bobi. Ada yang ingin berkomentar atau Bu Enia? Ya, Sudah mungkin cukup? sedikit ya, sedikit investasi yang tadi kita perkirakan tuh untuk memenuhi 452 megawatt dari listrik yang dihasilkan dari sampah. Ini memang membuka peluang investasi sekitar 2,7 miliar US dollar. Dan yang perlu digarisbawahi lagi, tadi saya belum menyebutkan masalah transmisi. Jadi kalau tadi pembangkit listriknya sudah disediakan misalnya mau di Tangsel atau di Jakarta tadi ya, 20 sen itu di luar transmisi. Jadi transmisi ini nanti akan ditanggung di allowable clause-nya PLN. Itu sudah kita sebutkan di pasal 20-nya Perpres. Jadi kita sudah hitung. Tadinya kalau transmisi dimasukkan bisa menjadi 23-25 sen. Nah terus kita keluarkan karena itu memang harus ditanggung oleh negara. Untuk transmisi, jadi nanti tinggal on grid di tempat KVA terdekat ya, berapa 150 KVA atau berapa di gardu terdekat, nanti transmisinya sudah disediakan, begitu. Oke baik, terima kasih Bu Enia. Boleh. Silakan. Terima kasih Pak Bobi. Pak Bobi ini bos saya dulu di Grup Bakri selama 7 tahun. Beliau di rootnya saya direktur keuangan beliau selama 7 tahun. Kerja sama kita sangat baik. Dan sekarang beliau adalah pengusaha di bidang pengelolaan sampah menjadi energi dan banyak yang sudah dilakukan. Tapi saya jamin saya tidak punya saham di perusahaan Pak Bobi. Satu saya mungkin saya sampaikan Pak Bobi untuk mungkin juga menambah keekonomian dari PSL ini dan ini berlaku untuk seluruh pelaku usaha. Jangan lupa nanti karena ada aspek pengurangan karbon, emisi karbon di situ, Bapak bisa mendapatkan kredit karbon. Dan ini akan menambah keekonomiannya. Jadi nilai investasi Bapak otomatis akan turun karena pembiayaannya sebagian dari kredit karbon yang bisa dihasilkan. Itu Pak Bobi, terima kasih. Oke, ini nextnya bisa jadi win-win ya Pak ya sebetulnya ya, additional value tentunya. Silakan Pak. Ya, merespon semangat dari investor, Pak Bobi mewakili investor. Artinya Bu Enia, Pak, ini sudah ada semangat, gairah yang luar biasa dari investor untuk ikut berkontribusi dalam pengelolaan sampah ini gitu. Jadi memang Pak, di dalam Perpres ini tidak disebutkan jumlah lokasinya. Kalau di dalam Perpres yang lama itu hanya 12 kota, yang sekarang tidak, tapi persyaratannya minimal 1.000 ton. 1.000 ton itu pun kalau satu kotanya kurang, dia bisa beraglomerasi dengan kota sekitarnya. Sehingga misalnya Bogor dengan kabupaten kota dan kabupaten Bogor, kalau dijumlah itu bisa 1.500 ton berdua. Tapi kalau sendiri-sendiri kan tidak bisa, kurang. Jadi bisa beraglomerasi. Nah, sehingga dari 33 yang kami identifikasi itu baru yang single cities, jadi satu-satu gitu. Kalau tadi di atas 33 sebenarnya sangat memungkinkan Pak, tergantung nanti seberapa besar aglomerasinya. Karena ada konsekuensi ketika beraglomerasi, bisa jadi lokasinya menjadi jauh. Dari satu kabupaten misalnya harus beraglomerasi dengan kabupaten yang lain, tapi PSL-nya di ujung yang satunya gitu. Sehingga cost transportation itu harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Nah ini menjadi beban tersendiri oleh pemerintah daerah. Dan kami hitung di tim terpadu nanti ketika ada usulan dari Pemda yang ingin beraglomerasi, kami akan hitung juga seberapa mampu nanti Pemda bisa memastikan sampahnya terangkut ke sana. Itu salah satu. Kalau dari jumlah Pak, tadi kalau nanti mungkin ada contoh 1, 2 gitu atau yang 7 yang sudah diputuskan jadi, mungkin bisa Pemda yang lain juga melihat, terutama masyarakat. Masyarakat kan masih ada sedikit apatis tentang pengelolaan sampah. Ada istilah NIMBY ya, not in my backyard gitu. Pasti nggak mau ada TPA atau pengelolaan sampah dekat lingkungannya. Tapi contoh-contoh di berbagai negara bahkan PSL itu di tengah kota nggak apa-apa. Karena tidak ada bau, tidak ada emisi gas itunya juga sudah terkontrol gitu. Sebetulnya kami sangat ingin ada jadi dulu lah 1 atau 2 gitu. Setelah itu masyarakat akan melihat, investor akan melihat dan insya Allah berbagai pengalaman dari negara lain itu tadi bisnisnya tumbuh luar biasa gitu.